Oke, kita bahas lagi mengenai review dari dua pertandingan, yaitu PSIS Semarang yang berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-1 dan juga Persib Bandung yang berhasil mengalahkan Bayangkara dengan skor 1-0. Jadi kita langsung bahas dulu dari derby Jawa Tengah. Sejatinya saya sebagai warga Jawa Tengah, saya melihat pertandingan derby ini sangat netral karena jujur saya sangat mensupport sekali perwakilan tim-tim dari Jawa Tengah, termasuk PSS Sleman. Dan kalau saya lihat dari line up-nya, sebenarnya PSIS Semarang dan Persis Solo ini sama-sama menurunkan pemain terbaiknya. Walaupun memang PSIS Semarang belum memasukkan Ali Sesai dan Jonathan sebagai starting line up ya, karena baru bergabung dengan squad. Tapi yang menarik, Dewangga di sini langsung dijadikan sebagai pemain inti ya, diturunkan dari awal. Jadi ketika masuk babak pertama, sebenarnya yang saya lihat kesimpulannya ya, di babak pertama sebenarnya cukup berimbang untuk kedua tim saat melakukan positioning ball. Tapi yang membedakan adalah cara penyerangannya. PSIS Semarang lebih terlihat berapa kali lolos dari pressing yang dilakukan oleh pemain Persis Solo ketika bertahan Persisnya. Tapi kalau Persis Solo menyerang, membangun serangan, ini pemain PSIS Semarang, boleh saya katakan Fredian di sebelah kanan dan juga Friendly di sebelah kiri, ini juga berhasil. Jadi bola-bola yang dilakukan untuk Persis Solo saat membangun serangan ini beberapa kali putus, selalu kandas. Jadi peluang-peluang yang tercipta dari Persis Solo di babak pertama itu rata-rata ya dari umpan-umpan bola mati, termasuk gol dari Fabinho ya, headingan itu dari set play bola mati, dari out bola lemparan dalam oleh Aaron Evans. Dan juga PSIS Semarang itu gol murni dari set play bola hidup. Dewangga melakukan headingan ya, asis dari siapa sebelah kanan saya lupa. Tapi artinya ini perbedaannya bahwa memang boleh saya katakan di babak pertama penyerangan dari PSIS Semarang itu lebih efektif daripada Persis Solo. Berapa peluang yang tercipta oleh pemain PSIS Semarang yang memang penampilan kiper dari Persis Solo juga cukup bagus. Ya, ini lebih banyak peluangnya dari set play bola hidup. Ya, bukan set play bola mati karena beda cerita. Ya, lalu kita masuk babak kedua. Di babak kedua di sini memang ada sedikit pergantian pemain dari PSIS Semarang, seperti Ali Sesai masuk, lalu Jonathan masuk dan Dewangga dijadikan sebagai gelandang bertahan. Sebenarnya tidak ada perubahan juga cara permainan PSIS Semarang. Wawan juga bermain ya. Tetap boleh saya katakan menguasai bola possession ketika membangun serangan dari bawah sampai ke depan rata-rata berhasil. Tapi kalau Persis Solo di babak kedua ketika Gomez dimainkan ya menggantikan Samsul Arif, ini juga nggak ada peluang yang benar-benar berbahaya banget untuk Persis Solo. Hanya setengah-setengah peluang lah kalau boleh saya katakan. Beda dengan PSIS Semarang di babak kedua pun juga memiliki peluang dari set play bola hidup yang berbahaya. Jadi yang saya tarik kesimpulan dari pertandingan ini, memang efektivitas dari permainan PSIS Semarang itu lebih terlihat berjalan daripada Persis Solo. Karena saat membangun serangan yang saya lihat ya, di sini peran dari Marukawa itu sangat luar biasa, bisa membuat penyeimbang antara aliran bola dari tengah ke depan. Sedangkan dari Persis Solo, saya tidak melihat pemain yang bisa mengalirkan bola dari tengah ke depan. Karena kalau masalah bertahan, PSIS Semarang dan Persis Solo itu sama-sama bagus kalau saya katakan. Terbukti juga 2 gol yang tercipta dari PSIS Semarang itu melalui headingan semua. Terutama gol Fortes di babak kedua itu kan headingan juga ya, 2 kali headingan, yang kedua baru masuk. Artinya memang boleh saya katakan pertahanan Persis Solo bagus. Hanya tinggal aliran bola dari tengah ke depan yang membedakan di pertandingan ini. Maka dari itu saya pernah mengatakan di video kemarin, sebenarnya Persis Solo sangat disayangkan jika pemain slot asingnya justru mendatangkan 3. Ya, kesempatan pemain asing justru di 3 pemain asing ini bertahan semua. Yang dibutuhkan saya lihat untuk Persis Solo itu pemain sayap atau gelandang serang yang boleh dibilang untuk mengimbangkan sektor tengah sampai ke depan. Ini yang belum ada. Taufik juga cara permainannya di Persis Solo itu cukup bagus. Kalau saya lihat sangat ngotot gitu ya. Beberapa kali bermainnya cukup efisien lah dari Taufik, walaupun sedikit ceroboh dalam arti kata kasar ya, itu harus diminimalis karena Taufik sebagai gelandang yang sangat bagus ya dan cocok untuk permainan Persis. Jangan sampai
sering terkena akumulasi kartu itu kan berbahaya untuk tim Persis Solo. Jadi sedikit dikurangi gitu ya kekasahannya, walaupun memang gelandang bertahan tugasnya seperti itu. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa di sini Persis Solo dari semua pemainnya terlihat cukup hidup, tidak ada yang terlihat bagus banget, terlihat jelek banget, itu nggak ada, semuanya merata. Ya, dari Persis Solo justru yang saya lihat yang paling bagus penampilannya itu Lestaluhu di sebelah kiri dan juga Taufik dan juga Fabinho. Artinya memang 3 pemain ini yang saya katakan kan pemain belakang semua ya. Jadi memang Persis Solo terlihat pemain depannya tidak ada kontribusi. Benar-benar mati. Irfan Jawari, Ivan Badim, Gomez, nggak ada kontribusinya di babak kedua bahkan. Inilah yang saya katakan bahwa harus ada pemain gelandang serang untuk membantu penyerangan Persis Solo. Dan sedikit pengamatan saya juga dari PSIS Semarang, menurut saya ya positioning untuk back pilihan saya di belakang untuk PSIS Semarang itu menurut saya untuk di back kiri saya tetap untuk Dewangga, karena Friendly berapa kali saat melakukan overlap itu sering telat. Ya, di sini kan Octavianus di babak pertama yang bermain di kiri itu sering telat membantu, dan crossing yang dilakukan oleh Friendly juga berapa kali bolanya nggak terarah kepada Fortes atau target man. Makanya saya lebih memilih untuk Dewangga di sebelah kiri yang memiliki kaki kiri yang bagus, overlapnya juga bagus, dan shoot kaki kirinya juga keras. Ya, jadi pilihan saya di back kiri Dewangga, di tengah Wahyu Pras dengan Ali Sesai, di kanan menurut saya tetap Fredian. Ya, bisa bertukar posisi dengan Friendly karena Friendly juga kalau saya lihat lebih bagusnya bermain di back kanan. Lalu di gelandang bertahan ya memang Eka Febri, lalu di tengah ya Jonathan dengan Marukawa, di kiri Octavianus, Hari Nur di kanan, dan di depan Fortes. Mungkin di kiri kalau Septian David sudah bermain, Hari Nur akan digeser ke kiri dan Septian David di sebelah kanan, yaitu karena Septian David main yang favorit saya juga sebenarnya di PSIS Semarang. Jadi itu aja review dari Persis Solo dan PSIS Semarang. Selamat untuk PSIS Semarang berhasil mendapatkan 3 poin, dan untuk Persis Solo tetap semangat. Ini laga yang cukup penting juga untuk persiapan Persis Solo menghadapi Liga 1 nanti ya di musim depan. Lalu kita next bahas Persib Bandung dengan Bayangkara. Dari line up memang di sini cukup menarik. Abdul Aziz dan Deddy Kusnandar dijadikan sebagai pemain tengah berduet dengan Ezra Walian juga untuk menopang ya cara membangun serangan, dan Beckham Putra di kanan, di kiri Fed Butuan, di depan TTS. Dan dari Bayangkara seperti biasa EJ di depan, Anderson Sales bermain, lalu ada pemain lainnya juga. Saya jujur nggak terlalu paham banget untuk pemain Bayangkara, saya sedang belajar juga. Tapi intinya di babak pertama sebenarnya cara permainan Persib Bandung dengan Bayangkara itu relatif seimbang. Tapi di sini memang terlihat kreativitas dari pemain sayap Persib Bandung ini lebih hidup daripada pemain sayapnya Bayangkara. Sangat terlihat berbeda saat Bayangkara menghadapi Bali United. Itu bermainnya cukup bagus pemain sayapnya, terutama Mokhtar. Tapi di sini justru pemain sayap dari Bayangkara seperti Mokhtar yang berapa kali melakukan shoot ini juga minim kreativitas bukan kontribusi. Jadi kreativitas dari pemain sayap inilah yang membedakan cara penyerangan kedua tim, di mana Beckham Putra, Fred Butuan, terutama Ezra Walian ya yang menurut saya penampilannya di 3 pertandingan ini sangat bagus. Jadi kreativitas inilah yang membedakan cara penyerangan, dan EJ Sari dengan DTS juga ini berbeda. DTS berapa kali mendapatkan support bola dari pemain sayap bahkan pemain tengah, berbeda dengan EJ Sari yang sangat minim terlihat supportnya dari pemain sayap bahkan pemain tengah. Jadi nggak terlalu banyak peluang juga dari EJ Sari, paling hanya 1 atau 2, dan itu semuanya setengah-setengah peluang, nggak terlalu berbahaya untuk terjadinya gol. Berbeda dengan DTS yang berapa kali memberikan peluang gol sampai memang terciptanya gol itu cukup luar biasa lewat kaki kiri, set play bola hidup ke pojok tiang gawangnya Bayangkara ya, Seto. Itu keunggulan dari Persib Bandung 1-0. Lalu kita langsung cepat aja masuk di babak kedua. Di babak kedua, pikiran saya ini Bayangkara akan melakukan bola possession dan bermain lebih santai dibandingkan di babak pertama. Karena di babak pertama saya lihat lebih monoton. Tapi justru yang terjadi di babak kedua, Persib tetap menguasai pertandingan kalau menurut saya. Karena walaupun Bayangkara membangun serangan, tapi selalu kandas.
hanya terlihat Mokhtar yang bekerja sendiri dan memang sedikit egois kalau menurut saya Mokhtar. Berapa kali melakukan shoot yang gak efektif, yang lebih baik itu bola diberikan kepada pemain lainnya yang lebih memiliki posisi yang lebih baik. Karena merebut bola dari pemain Persib Bandung sangat kewalahan ketika pemain Persib membawa bola. Terutama Beckham Putra, Feby Haryadi, itu juga terlihat sangat baik permainannya. Terutama Feby Haryadi ini penampilannya sudah mulai naik ya. Jadi saya berharap Feby Haryadi terus bisa naik performnya lagi, karena di musim lalu saya melihat ada penurunan perform ya, lagi flop, wajar. Jadi overall kayak saya melihat hanya kekurangan kreativitas dari penyerangan Bayangkara, terutama pemain sayap dan pemain tengah. Karena terlihat jelas EJ Sehari tidak ada peluang ya, walaupun EJ akhirnya diganti, tapi EJ ini kan target man, itu nggak ada supportnya, minim banget kontribusinya untuk EJ. Berbeda dengan Persib Bandung, di mana pemain sayapnya Feby Haryadi, Beckham ya, lalu ada Fred Butuan, Eza Walian, dan ada Darwis juga yang bermain ya, pemain muda. Ini lebih cenderung efektif permainannya. Jadi banyak sekali mensupport bola ke DDS, David da Silva. Inilah yang membedakan kreativitas antara penyerangan dari Persib Bandung dengan Bayangkara.